Dr. Stone akan menjadi seri yang menjadi standar, menjadi patokan, tapi kok rasanya hampir tidak ada yang mau memberikan apresiasi kepada seri revolusioner ini. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya kembali sama Speak. Jadi kali ini aku tuh tertarik untuk membahas dan lebih-lebih mengapresiasi sebuah seri anime manga, tepatnya mangganya sih ya, yang barusan aja kelar. Itu adalah Dr. Stone, sebuah seri shonen yang menceritakan dunia yang membatu dan berusaha dipulihkan dengan ilmu pengetahuan, dengan science. Nah, masalahnya ketika tahun 2019 kemarin animenya rilis gitu ya, saat itu semua orang tuh sibuk memperdebatkan apakah ini anime bagus atau overrated. Banyak orang bahkan sibuk memperdebatkan sainsnya bener atau enggak, akurat atau enggak. Bahkan mungkin sampai sekarang sih ya, perdebatan itu masih terus bergulir. Tapi kok rasanya hampir tidak ada yang mau memberikan apresiasi kepada seri revolusioner ini. Yap, Dr. Stone menurutku adalah salah satu seri anime manga yang revolusioner di era modern ini. Kenapa kok revolusioner? Akan aku jelaskan. Silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian pembahasan kali ini, selalu follow Instagram Sound Speak sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama aku penikmat Dr. Stone. Mari kita sama pendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku langsung masuk aja kali ya, akan aku utarakan langsung. Kenapa sih menurutku Dr. Stone ini sebuah seri yang memang segitu revolusionernya? Sebuah seri yang menurutku membawa angin yang teramat segar bagi industri anime dan manga, dan percayalah sama aku, Dr. Stone akan menjadi seri yang menjadi standar, menjadi patokan bagi begitu banyak seri-seri lainnya. Mungkin nggak cuma anime, nggak cuma manga, tapi film atau karya apapun di luar sana nantinya. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang paling obvious, alasan yang paling mencolok menurutku adalah outstandingly stand out. Stand out. Dr. Stone adalah sebuah seri shonen yang menurutku sangat amat berhasil mencolok. Kalau kalian nonton pembahasanku soal Black Clover, di situ aku bilang, aku percaya bahwa setiap karya di muka bumi ini, terutama anime, manga gitu ya, apapun itu, light novel, segala macem lah, itu pasti punya karakternya sendiri. Setiap seri itu punya ciri khasnya tersendiri yang membedakan karya ini dengan karya yang lain, Dan itulah yang aku dapatkan dari Dr. Stone. Dr. Stone ini kan termasuk seri yang rilisannya tahun 2010-an lah ya. Termasuk di angkatan itu. Dan di angkatan ini, kebanyakan seri shonen itu bicara soal baik lawan jahat. Bicara soal seorang pemuda yang tidak pernah menyerah, yang meskipun dia lemah di awalnya, tapi dia selalu berusaha dan bisa mengalahkan si jahat. Bicara soal kekuatan superpower apapun itu nama dan wujudnya, yang harus dia pelajari, harus dia latih, harus dia kembangkan demi mengalahkan musuhnya. Kalian bisa cek, gak cuman Shueisha doang gitu ya, gak cuman Shonen Jump, mau punya Hakusensha, mau punya Kodansha, mau cek majalah manapun mana lagi, kebanyakan seri shonen jatuh di area yang seperti ini, terutama seri shonen besar. Tapi lihat Dr. Stone, bukan sebuah tipikal seri shonen standar, tidak terfokus pada cerita si baik mengalahkan si jahat, tidak melulu memberikan cerita yang isinya tarung gelut di sana sini, gak pakai kekuatan supernatural power system yang belibet dan aneh, melainkan memberikan sebuah cerita dengan eksplorasi yang luar biasa luas dan mengedepankan isi kepala. Itu yang membuat dia menonjol dari kebanyakan seri shonen lainnya. Dia juga menonjol di sisi seri-seri yang menggunakan konsep apocalypse, post-apocalyptic world. Kan banyak banget udah gitu ya, anime atau manga manapun membawa latar dunia, membawa latar planet bumi itu sesudah hancur. Entah karena virus, entah karena serangan alien, entah karena bencana, atau apapun itu, banyak banget. Tapi lihat apa yang dibawa Dr. Stone, membawa kejutan, membawa angin segar. Bagaimana peradaban manusia berhenti? Membatu. Secara massal, satu planet bumi, satu penduduk bumi, semuanya menjadi batu. Di seri mana lagi kita bisa nemu yang kayak gini? Dan ini tips ya, mungkin kalau kalian tertarik bikin cerita gitu nantinya, seri-seri yang seperti ini itu biasanya akan lebih cenderung memikat penonton atau pembaca. Karena gini, kita ambil contoh nggak cuma Dr. Stone, Attack on Titan. Begitu di awal kita ditunjukkan ada sekumpulan manusia di dalam tembok, di luarnya ada raksasa. Di situ kita sebagai penonton bertanya-tanya, kok bisa ada raksasa? Kok bisa manusianya cuma segelintir ini doang tinggal di dalam tembok? Apa yang terjadi dengan dunianya?
Di situ ada pertanyaan. Contoh lain, Owarinoceraf, di mana semua manusia dewasa itu meninggal karena virus yang entah dari mana. Yang tersisa di muka bumi cuma para anak-anak remaja doang. Di situ lagi-lagi menimbulkan pertanyaan, kok bisa dunianya seperti itu? Virusnya ini virus apa? Siapa yang bikin? Nah, itu pun juga dipakai di Dr. Stone, sebuah seri yang menggunakan misteri besar-besaran langsung di awal ceritanya, dan secara tidak langsung itulah daya tarik utama dalam jalan ceritanya. Sepanjang cerita, sampai sebelum misterinya terungkap, sampai akhirnya ceritanya selesai, kita kan selalu bertanya-tanya, yang bikin dunia membatu ini siapa sebenarnya? Apakah ini karena ulah sains? Kan orang-orang berteori gitu, apakah ini jangan-jangan ulahnya Senku sendiri? Atau ada orang lain ini itu? Udah terungkap memang, aku gak akan mention itu siapa gitu ya, spoiler nanti. Tapi percaya sama aku, seri yang modelannya seperti ini itu biasanya cenderung bisa lebih memikat penonton. Gak cuma menyuguhkan tanda tanya besar, namun juga konsep cerita yang baru, menarik, dan segar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini adalah salah satu seri yang berhasil membuat kita, penontonnya itu tergelitik untuk bereksperimen, untuk mempraktekkan secara nyata apa yang baru saja kita saksikan, apa yang kita nikmati di layar smartphone atau layar laptop atau layar TV kita. Biasanya seri yang kayak gini itu seri-seri sport. Kita habis nonton Haikyuu, pengen bisa jadi setter handal kayak Kageyama, atau bisa nge-spy kayak Ushijima, atau mungkin seri-seri lain lah, nonton Ahiru no Sora, Kuroko no Basket, Captain Tsubasa, segala macem lah. Semua anime sport, segala macam olahraganya sebutin. Biasanya kita tuh kayak terinspirasi gitu. Tapi susahnya kalau yang di sini, kita tuh bereksperimennya agak kesulitan, karena kalau sport itu perlu latihan, perlu yang namanya muscle memory. Tubuh kita harus ingat gimana caranya, maka harus latihan rutin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, baru bisa jadi kayak karakternya. Maka biasanya di ranah lain gitu ya, yang eksperimennya lebih mudah, itu yang kayak bidang keilmuan atau bidang keahlian. Contoh, Shokugeki no Soma. Berapa banyak sih video YouTube kalian temuin? Orang-orang tuh bereksperimen bikin masakan dari resep atau terinspirasi dari makanan di Shokugeki no Soma. Banyak banget, itu dari tahun 2015. Mungkin tidak sedikit orang yang selalu tergelitik pengen nyobain masak kayak di Shokugeki no Soma. Dan itulah yang terjadi di Dr. Stone sekarang. Tidak sedikit dari kita, terutama yang mungkin anak IPA gitu kali ya, yang mencintai kimia, mencintai fisika, merasa tergelitik pingin nyobain semua penemuan-penemuan dan ciptaan-ciptaannya Senku. Aku yakin lah kalian tahu ada begitu banyak sekali channel di YouTube atau mungkin temen kalian gitu barangkali ya, yang melakukan eksperimen itu tadi. Membuktikan bener nggak sih? Secara kaidah sains bener nggak? Atau jangan-jangan cuma fiksi? Atau jangan-jangan dilebih-lebihkan doang? Mungkin kalaupun kita nggak bereksperimen langsung, kita cari di YouTube, nonton video orang. Seri yang seperti ini itu agak jarang dan menurutku sangat menarik. Karena misal kita nonton Naruto, kita suka Naruto, terus tiba-tiba kita keluar kamar gitu, terus aku akan menjadi ninja dan aku akan belajar Edo Tensei, kan nggak bisa. Atau misal kita suka One Piece gitu, tiba-tiba keluar kamar, aku akan berburu harta karun dan aku akan belajar haki, kan nggak bisa. Yang diambil dari cerita-cerita tadi bukan itunya gitu kan, bukan unsur fiksinya. Sedangkan di Dr. Stone dan mungkin banyak seri lainnya juga, ada hal nyata yang bisa kita praktekkan, ada hal nyata yang bisa kita perah, kita ambil dan kita libatkan masuk dalam kehidupan nyata kita. Makanya aku bilang ini seri yang sangat jarang dan sangat amat menarik. Dan alasan yang ketiga tentu adalah impact-nya buat sains. Sebuah bidang keilmuan yang amat sangat penting untuk kemajuan dan peradaban seluruh masyarakat di bumi. Tapi ketika dikemas sebagai mata pelajaran di SD, SMP, SMA, itu kan terasa sangat sulit dan membosankan. Aku pun pribadi termasuk orang yang sejujurnya alergi sama kimia dan fisika. No offense buat anak-anak pecinta fisika dan kimia ya. Tapi kemudian waktu aku menemukan Dr. Stone, yang sayangnya waktu itu aku udah kuliah, aku tuh merasa, oh ternyata sains tuh bisa dibuat semenyenangkan ini. Sains itu bisa dideliver sekeren ini. Sains bahkan bisa dikolaborasikan dengan cerita fiksi, terasa sangat real. Makanya sampai tidak sedikit orang pengen eksperimen gitu kan, karena penasaran bener atau enggaknya. Ini yang luar biasa menurutku dari Dr. Stone. Meningkatkan tren, ketertarikan dan kecintaan
akan science. Apapun itu pecahannya, apapun itu bidangnya. Aku yakin meskipun tidak pernah mendengar cerita secara langsung gitu, secara nyata, tapi aku yakin di luar sana, mungkin termasuk kamu yang sekarang lagi nonton, termasuk orang yang tercerahkan, terinspirasi, termotivasi dari segala tingkah laku, pengetahuan, dan penemuannya Senku, sehingga mungkin, oh nanti aku kuliah ngambil Tekim deh, teknik kimia. Oh, nanti aku waktu SMA ngambil IPA deh, aku pengen belajar fisika. Atau mungkin sekedar kayak, oh ternyata science, ternyata IPA itu nggak sesusah itu kok. Ternyata bisa dipelajari dengan menyenangkan kok. Ternyata mungkin bisa aku ajari ke orang lain dengan cara yang menyenangkan kok. Itu impact yang dibawa sama Dr. Stone. Itu impact nyata yang mungkin selama ini kita nggak sadar, kita nikmati sebagai anime, tontonan. Nggak. Tanpa kita sadari, Dr. Stone adalah sebuah seri revolusioner. Aku tuh bertanya-tanya gitu maksudnya, manggakannya Inagaki sama Boichi Sensei ini emang maksudnya geek, memang mad scientist gitu apa ya kali ya, memang dari SMA atau mungkin kuliah dulu tertarik segitunya, sampai pengetahuannya tuh segitu luasnya dan bisa dikombinasikan ke dalam cerita, atau mungkin mereka tuh bereksperimen, atau mungkin mereka konsultasi dengan ahli gitu kali ya, aku nggak ngerti. Menurutku dua mangaka ini termasuk mangaka yang jenius, karena percaya sama aku nggak gampang loh, nggak gampang membuat semua komponen dan rumus sains itu diselipkan ke dalam cerita fiktif yang terasa sangat real. Pegang kata-kata, coba sendiri coba sendiri, nggak gampang bikin yang kayak gitu. Jadi itu aja menurutku untuk Dr. Stone ini. Kita harus berterima kasih gitulah ya untuk Inagaki dan Boichi Sensei sudah memberikan seri yang luar biasa ini. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga mungkin termasuk orang-orang yang merasa termotivasi? Orang yang mungkin meleng bahkan, ngerasa kimia nggak asik ya, ternyata menyenangkan juga. Itu gara-gara Dr. Stone. Begitukah kalian? Taruh aja di kolom komentar. Silakan like videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow channel Sound Speak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.